Nah, sekarang kami ingin kembali berbincang dengan Gusti Raden Ayu Putri Purnaningrum masih bersama kami. Selamat pagi Gusti Raden, kita ingin tahu tadi disampaikan oleh rekan kami akan ada prosesi pasrah tampi calon pengantin putra sebelum akad nikah. Nah, itu prosesi apa ya, Gusti? Prosesi tampi yang berlangsung saat ini, pihak perempuan, pihak laki-laki baru menerima. Jadi belum sampai ke acara ngunduh ya. Baru menerima aja untuk dibawa ke acara prosesi yang nantinya selanjutnya di acara ngunduh itu tadi. Tapi itu sebelum akad nikah ya, baru ada pasrah tampi calon pengantin putra begitu ya? Yeah. Nah, itu apakah mungkin ada ornamen-ornamen tertentu? Kalau di keraton, Kalau di keraton bagaimana, Gusti? Kalau untuk ornamen nggak ada ya. Kalau di keraton nggak ada tampi, karena sebenarnya di keraton itu acara akad itu pihak mempelai perempuan belum boleh ketemu dengan mempelai laki-laki. Kalau untuk adatnya, jadi masih disengker atau masih berada di dalam keratonnya sendiri, di dalam rumah. Itu adat Islam dan juga adat Jawa itu sendiri. Oke. Nah, setelah selesai acara pernikahan, kedua mempelai kan akan mengikuti panggih pengantin begitu, kemudian berganti busana dari busana akad nikah menuju ke pergantian busana. Apa mungkin makna yang ingin disampaikan dengan pergantian busana itu, Gusti? Kalau untuk pergantian busana sebenarnya maknanya nggak begitu ini ya, karena akad sendiri kan biasanya menggunakan pakaian yang putih melambangkan bahwasanya mempelai wanita ini masih suci, bersih dan mempunyai akhlak yang santun. Jadi ketika nanti berganti busana sudah menjadi haknya suami mutlak. Jadi ingin berpakaian seperti apa itu nanti menjadi hak suami. Jadi yang menentukan nanti semuanya adalah suami. Gitu. Nah, kalau untuk pakaian bahasan sendiri ini, apakah tadi rekan kami dari lapangan menyebutkan bahwa nanti ketika prosesi panggih pengantin ini akan berganti pakaian basahan. Nah, apakah pakaian basahan ini memiliki filosofi tertentu, Gusti? Kalau untuk pakaian kostum basahan sendiri itu untuk filosofinya tidak ada yang bagaimana ya, hanya saja mempelai wanita dan perempuan ini kan menggunakan motif alas-alasan. Nah, yang menandakan cirinya itu adalah di motifnya itu kan alas-alasannya itu. Ada hewan, ada tumbuhan, ada, jadi rangkaian bajunya itu semuanya adalah semua ciptaan yang ada di alam semesta itu digunakan supaya nantinya itu menikah itu alam semesta itu memberi berkah gitu. Jadi dari pakaiannya itu semuanya itu adalah doa. Nah, apakah memang ada pengkhususan untuk menggunakan unsur tumbuhan? Ini dipergunakan dalam rangkaian acara yang seperti ini, kemudian yang menggunakan unsur hewan itu dipergunakan mungkin untuk rangkaian acara lainnya. Apakah ada pengkhususan seperti itu, Gusti? Kalau untuk motif itu kan karena kan mengikuti cengkok itu mencontoh dari raja-raja terdahulu atau dari keraton itu memang bajunya itu memang motifnya seperti itu. Jadi unsurnya memang unsur alam semesta. Jadi nggak ada pengkhususan yang bagaimana. Kalau untuk bajunya sendiri yang basahan tadi. Sebetulnya tadi sudah sempat saya tanyakan mungkin di awal ya Putri ya, tapi Gusti Raden, tapi kita tuh sangat penasaran sekali. Kira-kira besok itu ketika kirap kereta kencana itu ada 8 yang dipergunakan. Apakah 8 ini punya perlambang tertentu? Perlambang di keretanya angkanya sendiri sebenarnya kebetulan aja ya. Kalau di keraton itu sebenarnya malah ganjil. Angka ganjil itu nanti yang menggenapi adalah dari
Yang Maha Kuasa gitu. Jadi kalau mungkin 8 mungkin karena pilihannya dari pihak mempelai laki-lakinya, mungkin karena beliau memiliki saudara atau kerabat yang mungkin kolega yang banyak, mungkin penambahannya mungkin sampai 8. Kalau untuk angka sendiri di filosofi Jawa itu kayak 7, 9, 11 itu yang ganjil-ganjil, karena yang menggenapi adalah yang dari Maha Kuasa gitu. Nah, itu makna kirap kereta kencana acara sendiri itu sebetulnya adalah untuk menunjukkan bahwa sepasang pengantin telah resmi bersatu di bawah ikatan yang resmi ya, dan ingin menunjukkan kepada dunia bahwa mereka sudah sah bersatu. Begitu ya, Gusti Raden? Ya. Oke. Nah, ini kan Ya, betul sekali, karena kan karena seperti apa, Gusti Raden? Ya, karena kan rakyat harus mengetahui agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, berasumsi lebih atau perzinahan atau yang bagaimana. Rakyat perlu tahu atau masyarakat perlu tahu bahasanya ini sudah sah gitu. Makanya perlu ada kirap. Nah, besok ini juga saya dapat informasi akan ada sebuah tarian begitu ya, tarian Mandayasih gitu di dalam Panggewedanan Pura Mangkunegaran begitu yang akan ditampilkan. Gusti Raden tahu tidak kira-kira apa makna yang ingin ditampilkan dari tarian tradisional ketika dalam sebuah prosesi ngunduh mantu? Kalau untuk ini acaranya di Pura Mangkunegaran ya, jadi Iya, itu kan tariannya dari tarian Pura Mangkunegaran. Jadi untuk tarian sajiannya dari Pura Mangkunegaran yang akan disajikan kepada mempelai laki-laki dan perempuan. Kalau untuk filosofinya saya kurang tahu karena itu tarian yasan dalam dari Pura Mangkunegaran gitu, atau yang disebut karya tarian dari Mangkunegaran gitu. Mungkin menyajikannya ketika ada acara hajat dalam, mungkin tariannya pakai tarian tersebut. Nah, ketika kita mendatangi sebuah pernikahan, pernikahan besar, pernikahan dengan mengusung nilai-nilai adat Jawa yang sangat kental sekali, budaya Indonesia begitu ya. Apa mungkin yang harus diperhatikan oleh para tamu undangan ataupun juga mungkin harus diperhatikan masyarakat sekitar? Kalau yang perlu diperhatikan oleh masyarakat sekitar sebenarnya dari etika cara berpakaian, etika cara silaturahmi dengan tamu dan kolega-kolega yang lainnya, harus bersikap seperti apa. Kalau di pernikahan di luar mungkin itu tidak penting ya, tetapi ketika pernikahan itu berada di suatu kerajaan atau di suatu pura yang dimana di situ ada adat istiadat yang sangat kental, otomatis sikap santun dan tata krama itu sangat perlu dilakukan ketika berkunjung atau bertamu pada acara hajat tersebut. Ini juga cukup menarik ya, Gusti Raden, bahwa sebetulnya mempelai wanita Erina Gudono ini melangkai 2 kakaknya, Alen dan juga Nadia, ke pelaminan begitu. Nah, sebetulnya ada prosesi langkahan. Nah, prosesi langkahan ini sendiri itu sebetulnya apa sih? Apakah hanya untuk meminta izin saja atau mungkin ada filosofi yang bisa kita ambil sebelum dilakukan prosesi akad nikah ini? Oh ya, kalau untuk langkahan sendiri itu sebenarnya pihak yang melangkai atau yang dilangkai itu kan memohon izin satu sama lain bahwasanya jodoh itu sudah dipertemukan lebih dulu yang mana. Tetapi biasanya kalau di Jawa, langkahan itu sendiri ada prosesi adatnya sendiri, itu langkahannya biasanya ditanyakan, mohon izin kakak, saya mau menikah. Jadi langkahannya nanti ada biasanya berupa permintaan dari kakak tersebut, entah itu berupa barang atau berupa doa juga bisa. Biasanya seperti itu, meminta doa, meminta restu, langkahannya seperti itu. Betul tidak kalau misalkan dan itu wajib biasanya itu wajib. Wajib untuk dipenuhi begitu ya, Gusti Raden ya. Nah, apakah dalam langkahan itu ada mungkin barang-barang tertentu yang harus diberikan biasanya atau bagaimana?
Itu tergantung permintaan dari kakak tersebut ya. Kadang kan ada yang kakak tersebut, oh, kamu mampu memberikan aku apa untuk sebagai imbalan bahwasanya kamu lebih dulu untuk berkeluarga atau menikah lebih dulu. Biasanya kakak, oh saya cuman hanya merestui dengan doa, begitu juga boleh. Kakak meminta misalkan berupa barang apa, nanti dari adik yang langkahan itu memberikan sesuai permintaan dari kakak tersebut. Oke. Gusti Putri, kalau kita ingat rangkaian acara pernikahan ini kan berlangsung selama beberapa hari ya, mulai dari mulai dari Black KTP, kemudian juga proses midodareni sampai dengan hari ini akan dilakukan akad nikah, kemudian ngunduh mantu. Saya dapat informasi katanya ada 82 seragam. Apakah dari seragam-seragam itu ada sesuatu filosofi ataupun juga mungkin budaya Jawa nih yang bisa kita cermati? Apa filosofinya yang mungkin bisa kita cermati dari pandangan Gusti Raden? Kalau untuk kostum sendiri yang membedakan itu hanya waktu malam midodareni sama acara rangkaian siraman. Karena itu biasanya kedua belah pihak itu menggunakan kebayanya itu yang bermotif bunga, bermotif sesuai keinginan mempelai wanita. Nanti ketika sudah menikah nanti baru menggunakan motif kebaya yang mungkin yang kebaya yang polos atau kebaya yang pada umumnya Kartinian itu. Oke. Berarti kalau yang sebelum kita lihat kemarin ini adalah mungkin pilihan dari mempelai wanita dan nanti setelah sudah selesai akad nikah ini adalah pilihan dari pihak mempelai laki-laki, begitu ya Gusti Raden ya. Nah kalau misalkan kita lihat sendiri nih secara spesifik ada tidak mungkin perbedaan budaya antara pernikahan dengan adat Yogyakarta dan juga dengan adat Solo sendiri, itu akan seperti apa mungkin perbedaannya? Apakah cukup signifikan meskipun tadi sudah sempat disampaikan mungkin dari bentuk payesnya begitu. Ada lagi tidak mungkin perbedaan dari bentuk payesnya? Dari kostumnya juga sudah sangat membedakan ya. Kalau di Jogja sendiri kan pakai ageman paes ageng kanigaran, di mana sanggulnya sendiri kan di situ dihias dengan bunga-bunga dan menggunakan pandan ya. Kalau di Solo sendiri itu kan ada ukelnya, ukel tekuk yang di situ pandannya itu dikasih hiasan hewan-hewan. Jadi untuk kostumnya sendiri juga sudah beda. Kalau di Jogja itu semuanya pakai prodo. Prodo itu pakai hiasan kayak gold yang emas itu. Kalau di Solo enggak pakai. Biasanya lebih ke garis-garis putih biasa atau garis-garis hitam biasa gitu. Ada maknanya tidak, mungkin garis putih itu lebih melambangkan apa, garis hitam dan putih itu lebih menggambarkan apa, dan prodo itu menggambarkan apa begitu? Kalau dari makna dari filosofi Jogja mungkin lebih ke tata krama, sopan santun, itu ya. Kalau untuk dari filosofi Solo sendiri, hitam dan putih itu kan melambangkan sifat manusia. Ada baik dan ada buruk gitu. Jadi lebih ke humanis manusianya itu sendiri. Lebih ke sifat manusia. Oke, baik. Gusti, nanti kita akan berbincang lebih banyak lagi ya mengenai budaya pernikahan di adat Jawa, baik itu di Solo ataupun juga di Yogyakarta yang diberlangsungkan pada hari ini untuk pernikahan Kaisang Pangarep dan juga Erina Gudono, pemirsa. Dan kami informasikan bahwa hari ini pernikahan akan diberlangsungkan pada pukul 12:30 siang nanti dan nanti akan dilanjutkan dengan prosesi panggih pengantin. Nah, kami akan kabarkan kepada Anda bagaimana prosesinya, tetaplah bersama kami. Terima kasih pemirsa, Anda kembali bersama kami dan kami masih bersama dengan Gusti Raden Ajeng Putri Purnaningrum. Gusti Raden, kita ingin tahu sebetulnya keterlibatan dari Keraton Kesunanan untuk acara ngunduh nanti itu akan seperti apa? Kalau untuk
keraton sendiri, keraton ini Keraton Kasunanan Solo ya. Jadi yang terlibat itu adalah Pura Mangkunegaran. Jadi bukan keraton ya. Jadi istana Pura Mangkunegaran yang di situ dipimpin oleh Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Aryo Mangkunegoro yang sekarang ke-10 gitu. Jadi kalau untuk Keraton Kasunanan sendiri tidak dilibatkan secara langsung, hanya sebagai tamu undangan untuk menghadiri acara Mas Kaisang dan Mbak Erina. Oke, baik. Tapi hanya tempatnya saja akan disediakan untuk prosesi ngunduh mantu begitu ya, Gusti Raden ya? Yang di pendoponya ya. Nah, Gusti, biasanya tuh kalau di adat Solo, prosesi mengunduh mantu itu seperti apa sih prosesinya? Biasanya itu ngunduh mantu itu boyongan ya, boyongan bahasanya pihak mempelai wanita akan diperkenalkan kepada keluarga mempelai laki-laki. Ini sebagai istri sah yang akan saya boyong ke rumah yang nantinya akan mengikuti segala aspeknya itu mengikuti suami gitu. Prosesinya nanti ya ada panggil lagi. Terus kemudian nanti akan diboyong diboyong lebih ke pihak laki-laki untuk menuju ke pelaminan. Dan nanti sudah rangkaian acaranya sudah resepsi seperti biasa. Apakah mungkin ada pakaian khusus ataupun mungkin juga simbolisasi ketika prosesi mengunduh mantu biasanya kalau untuk adat Solonya, Gusti Raden? Kalau untuk ngunduh mantu adat Solo nanti mengikuti mengikuti permintaan pihak laki-laki ya. Nanti boleh dikenakan basahan juga boleh dikenakan adat pakai kebaya juga boleh. Nanti mengikuti dari pihak laki-lakinya nanti mungkin menyarankan adat Solonya yang seperti apa, karena kan di Solo ada dua pakaian, yang satu pakai basahan adat Solo dan satunya pakai kebaya gitu. Oke, baik. Dan terakhir saya ingin menuju ke Raden Gusti Raden Ayu Putri Purnaningrum. Biasanya apakah ketika dalam prosesi ngunduh mantu akan ada wejangan-wejangan khusus yang akan disampaikan kepada mempelai, Gusti? Wejangan-wejangan khususnya biasanya dari pihak laki-laki itu doa-doa yang nantinya mematangkan kepada mempelai laki-laki untuk siap menafkahi, untuk memimpin seorang istri, untuk memberi jalan yang terbaik kepada di mana keluarga ini akan dibina selamanya. Biasanya doa-doa lebih ke bapak dan ibu pihak laki-laki biasanya. Oke, baik. Terima kasih Gusti Raden Ayu Putri Purnaningrum sudah berbagi informasi bersama kami di program Breaking News Pernikahan Putra Presiden. Semoga harapannya acara ini akan lancar sampai dengan acara ngunduh mantu esok yang dilaksanakan di Solo. Terima kasih. Selamat siang.